Kisah orang kudus hari ini tanggal 28 Juni adalah Santo Ireneus dari Lyons. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Ireneus adalah seorang Yunani yang dilahirkan antara tahun 120 hingga tahun 140. Ia beroleh kesempatan istimewa menjadi murid Santo Polikarpus. Polikarpus sendiri adalah murid dari Rasul Yohanes. Suatu ketika, Ireneus mengatakan kepada seorang teman, "Aku mendengarkan pengajaran Santo Polikarpus dengan amat seksama. Aku menuliskan setiap tindakan maupun perkataannya, bukan di atas kertas, melainkan dalam hatiku." Setelah ditabiskan menjadi seorang imam, Ireneus diutus ke Lyons di Prancis. Di kota inilah Uskup Santo Pontinius wafat sebagai martir bersama banyak orang Kristen yang namanya tidak tercatat. Ireneus selamat dari pembantaian ini karena saat itu ia diminta rekan-rekan imam untuk pergi ke Roma untuk menyampaikan pesan mereka kepada Paus. Dalam surat itu, mereka menyebut Ireneus sebagai seorang yang penuh semangat imam. Ketika Ireneus kembali ke Prancis, sebagai uskup Lyons, masa penganiayaan telah berakhir. Namun demikian, muncul suatu bahaya lain, yaitu ajaran sesat yang disebut gnostisisme. Bid'ah ini memikat sebagian orang dengan iming-iming mendapatkan ajaran rahasia. Uskup Ireneus mempelajari ajaran sesat ini dan memahami bahwa meskipun sepintas terlihat sama, namun gnostisisme sebenarnya sangat berbeda dengan ajaran iman Kristiani. Secara umum, gnostisisme mengajarkan bahwa dunia fana ini jahat, bahwa dunia ini diciptakan dan diperintah oleh kuasa malaikat, bukan Tuhan, dan bahwa Tuhan berada jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Keselamatan menurut para gnostik dapat diraih dengan mempelajari ajaran-ajaran rahasia, dan kaum gnostik adalah orang-orang yang kehidupan rohaninya lebih unggul daripada orang-orang Kristen biasa. Para gnostik mendukung pendapat ini dengan Injil-Injil gnostik yang biasanya mencatut nama para rasul. Demi melawan bid'ah gnostisisme, Ireneus menulis buku melawan ajaran sesat yang isinya membeberkan kebodohan, ajaran yang secara keliru disebut gnostik. Dalam perjuangannya melawan gnostisisme, Uskup Ireneus berpegang teguh pada keabsahan pengajaran iman yang diturunkan dari para rasul. Ia adalah murid Santo Polikarpus, yang adalah murid dari Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus. Ireneus menegaskan bahwa para rasul mengajar di tempat-tempat umum dan tidak ada satupun yang dirahasiakan. Di seluruh kekaisaran, gereja berpegang pada ajaran yang disampaikan para rasul Kristus, dan hanya inilah satu-satunya dasar keyakinan. Ireneus menyatakan bahwa para uskup yang merupakan pelindung iman Kristen adalah penerus para rasul yang sah. Argumentasinya yang tersebar luas membuat ajaran gnostik kehilangan pengaruh di masa itu. Meski demikian, ajaran ini tetap bertahan sampai abad pertengahan dan gagasan gnostik kembali muncul seiring dengan bertumbuhnya gerakan mistis esoteris pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Santo Ireneus wafat sebagai martir sekitar tahun 202 Masehi.